Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Dr. Amelia yang sedang bekerja di Poli malam ini. Iya. Baik Pak, di sini saya akan lakukan sesi tanya jawab, tetapi Bapak tidak usah khawatir karena saya akan menjamin kerahasiaannya ini Pak. Apakah Bapak setuju? Iya, setuju. Baik, kalau boleh tahu namanya Bapak siapa? Kayum dok, Berapa mimurta Pak? 35 tahun. Tinggal di mana Ki Pak? Coba Pak Kayung, pekerjaannya sekarang apa? dosen dok. Jadi ada keluhan apa kita datang ke sini Pak? Demam Sejak kapan nih kita demam itu Pak? sudah lebih 1 minggu dok. Oh iya. Apakah demamnya terus menerus? Iya, terus menerus. Biasanya pagi, sore atau malam hari tinggi demamnya lagi Pak? Biasanya mulai sore dok. Apakah ada menggigil Pak? Kadang ada, Kalau berkeringat banyak? ada dok. Apakah selama keluhan ini pernah ada kayak berpendarahan di bagian hidung atau mulut Pak? Tidak ada sih dok. Tidak ada Ji. Jadi ada keluhan lain tak Pak seperti batuk? Tidak ada. Apakah ada diare tak Pak? Ada dok. Jadi diarenya itu Pak, diarenya itu sebelum demam atau setelah demam? Setelah demam dok. Apakah diarenya itu disertai darah atau lendir? Tidak ada dok. Apakah sebelumnya Bapak pernah merasakan keluhan yang sama seperti saat ini? Sebelumnya pernah ada tapi sudah lama dok. Dulu pernah ke dokter berobat? Lupa juga dok. Iya. Keluhan lain seperti nyeri saat menelan ada Pak? Tidak ada juga dok. Apakah ada mual muntah? Mual ada. Iya. Apakah ada gangguan buang air kecil atau buang air besar Pak? Tidak ada juga. Apakah sebelumnya dulu Pak punya keluhan demam seperti saat ini? Sebelumnya tidak ada. Apakah ada keluarganya Bapak atau di sekitar lingkungannya yang punya keluhan yang seperti Bapak rasakan saat ini? Tidak ada juga. Oh, iya. Apakah Bapak pernah berkunjung ke daerah malaria yang banyak nyamuknya? Tidak. Tidak pernah. Apakah ada riwayat penyakit infeksi sebelumnya Pak? Tidak ada juga. Tidak pernah ada riwayat penyakit lainnya? Tidak ada. Tidak ada. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak supaya kita bisa ditujukan ke suatu diagnosis dan mendapatkan juga diagnosis banding yang lain. Apakah Bapak bersedia? Iya. Mari Pak, silahkan saya akan melakukan pemeriksaan fisiknya Pak. Oh iya. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahannya. Ada stetoskop, ada tensimeter, ada termometer, kemudian ada spatel, dan selanjutnya saya akan mencuci tangan 6 langkah. Kemudian Bapak silahkan berbaring dan saya akan berada di sebelah kanan pasien. Nah, selanjutnya yang pertama-tama saya akan menilai keadaan umum pada pasien, apakah pasien sakit ringan, sedang atau berat. Kemudian menentukan status gizi sesuai dengan panduan penentuan status gizi. Kemudian mengukur tanda-tanda vital. Yang pertama adalah tekanan darah. Anggap sudah melakukan. Sekaligus kita juga menilai uji bendung atau tes turniket, yaitu melihat sistol dijumlah dengan diastol lalu dibagi 2, kemudian ditahan pada tekanan darah setelah dibagi 2 itu selama 5 menit untuk melihat apakah ada muncul tanda-tanda seperti perdarahan seperti peteki. Nah, selanjutnya pemeriksaan nadi, kemudian pemeriksaan suhu selama 5 menit dengan menggunakan termometer.
Selanjutnya pemeriksaan pernafasan. Nah, selanjutnya menilai kesadaran pada pasien, dalam hal ini sesuai dengan latihan keterampilan sistem neuropsikiatri. Nah, selanjutnya melihat apakah ada tanda-tanda seperti ranjakan atau tanda-tanda dehidrasi, turgo kulit apakah menurun. Kemudian menilai apakah ada tidaknya risus sardonicus, apakah ada anemi, apakah ada ikterus, kemudian apakah ada udema. Nah, perhatikan juga adanya status difosa, yaitu kesadaran menurun, rambut kering, bibir kering, kemudian pemeriksaan pembesaran kelenjar parotis, apakah ada pembesaran, kemudian melihat apakah ada bullneck. Nah, setelah itu pemeriksaan rongga mulut, apakah ada lidahnya berkotor, kandidiasis oral, dan gag refleks dengan memasukkan spatel ke dalam mulut. Kemudian kita melihat apakah ada kejam, berarti kalau ada kejam berarti gag refleks positif. Selanjutnya pemeriksaan fisik torak terbagi atas inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Untuk pemeriksaan toraks ini disesuaikan dengan skill keterampilan BDT. Nah, selanjutnya memeriksa fisik abdomen, apakah ada hepatomegali, apakah ada splenomegali, kemudian hipertoni dari otot-otot perut, serta apakah ada asites atau tidak. Nah, kemudian memeriksa apakah ada efloresensi kulit, baik peteki, purpura ataupun ekimosis. Nah, selanjutnya pemeriksaan muskuloskeletal, apakah ada udem di dorsum pedis dan pretibial, apakah ada nyeri tekan gastrocnemius. Kemudian menilai apakah ada ditemukannya opistonus, yaitu memasukkan telapak tangan ke bawah punggung pasien. Permisi ya Pak, jika positif berarti opistonus positif. Selesai. Baik, selanjutnya saya akan mencuci tangan kembali dan berdasarkan hasil tanya jawab dan pemeriksaan fisik yang telah dilakukan sebelumnya Pak, kemungkinan penyakitnya Bapak ini adalah tifoid yang disebabkan karena bakteri Salmonella enterica serovar typhi. Namun gejalanya ini juga mirip dengan beberapa penyakit Pak, seperti demam berdarah dan malaria. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan laboratorium. Dari hasil pemeriksaannya nanti ini kita akan sesuaikan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik sebelumnya untuk memastikan penyakit pada Bapak. Nah, apakah Bapak bersedia? Iya Dok, saya bersedia. Oke Bapak, terima kasih atas kerjasamanya sebelumnya. Baik, cukup sekian dari video anamnesis dan pemeriksaan fisik dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.